Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asih Wasih Wulandari, guru SMP Negeri 2 Kalibagor, CGP Angkatan 9, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya, siswa mencari tempat yang nyaman, berdiskusi, belajar mandiri, mencari dengan kondisi yang sepi, ataupun dengan belajar dalam kondisi ramai sesuai dengan gaya belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Dua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Tiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dalam berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan. Cara agar dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang ketiga mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, keempat melakukan manajemen efektif di kelas, dan yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan yang telah murid ketahui dan di mana murid berada dengan melakukan asesmen diagnostik. Untuk menentukan gaya belajar siswa, baik visual, kinestetik, ataupun auditori. Minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan refleksi kegiatan pengajaran. Berkomunikasi dengan guru, murid di sekolah, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian kolaboratif dan diagnostik lainnya.
Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan yang diajarkan seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani siswa. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah perkaitan modul pembelajaran berdiferensi dengan modul-modul lainnya dalam PGP? Dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, sampai modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Yang selanjutnya, modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 dengan modul 2.1 berkaitan dalam pelaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru dan murid harus ada kesepakatan yang dijadikan keyakinan kelas supaya pembelajaran berjalan lancar dan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Salam bahagia, mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.